Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah rumor baru beredar seputar Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berminat pada sosok kiper AC Milan, Mike Maignan. Menurut laporan Picajes, Ruben Amorim cukup terkesan dengan penampilan Maignan sejauh ini. Kiper timnas Prancis itu telah menjadi sosok yang diandalkan di bawah Mister gawang Rossoneri. Penampilannya juga lebih stabil ketimbang Onana. Dia juga bisa melakukan build up permainan dari belakang, sehingga Amorim menilai Maignan bakal jadi kiper yang ideal bagi Manchester United. Menurut laporan tersebut, MU dan Milan membuka kans untuk melakukan pertukaran kiper di musim panas nanti. Penyebabnya, Milan masih gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Maignan. Sementara manajemen Milan tertarik untuk merekrut Onana di musim panas nanti. Jadi kedua tim dikabarkan akan duduk bersama untuk mendiskusikan pertukaran kiper tersebut. Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Ruben Amorim. Pelatih MU itu optimistis Setan Merah bakal bangkit dari keterpurukan ketika melawan Manchester City. Amorim menyebut bahwa timnya akan menebus kekalahan kontra Nottingham Forest itu di laga derby nanti. Amorim menyebut bahwa musim ini MU kerap mengalami pasang surut. Itulah mengapa ia yakin kekalahan melawan Nottingham Forest itu akan melecut semangat timnya untuk bangkit ketika melakoni partai derby nanti. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa laga melawan Man City nanti tidak akan berjalan mudah. Jadi ia meminta timnya untuk memberikan segenap kemampuan mereka untuk memenangkan laga ini. Bek Manchester United Diogo Dalot mematok target tinggi jelang partai derby Manchester. Ia mewajibkan timnya untuk memenangkan laga ini. Dalam wawancaranya di MU TV, Dalot menyebut bahwa kemenangan harga mati bagi MU jelang partai derby ini. Ia menyebut wajib hukumnya Setan Merah memenangkan partai derby Manchester saat mereka bermain di Old Trafford. Menurut Diogo Dalot, para pemain MU tahu betul betapa pentingnya pertandingan derby di akhir pekan nanti. Itulah mengapa sang bek menyebut bahwa timnya akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar mereka bisa menang di partai derby Manchester. Legenda Manchester United Rio Ferdinand melayangkan kritikannya kepada Patrice Dorgu, Alejandro Garnacho, dan Nasoir Majraoui. Ia menyebut ketiga pemain ini bertanggung jawab atas kekalahan MU di kandang Nottingham Forest. Menurut Rio Ferdinand, ketiga pemain itu bertanggung jawab atas terjadinya gol Elanga. Lebih lanjut, Ferdinand menyebut Garnacho seharusnya berani ambil resiko ketika berada di dekat Elanga. Ia menilai sang winger seharusnya berani melakukan professional foul untuk menghentikan laju sang winger. Sementara itu, Ferdinand juga menyalahkan Mazraoui pada proses terciptanya gol itu. Ia menilai sang bek tidak bergerak dengan cukup cepat untuk menutup ruang tembak Elanga ketika berada di kotak penalti Setan Merah. Bek Manchester United Diogo Dalot buka suara terkait kekalahan timnya melawan Nottingham Forest. Ia menilai Setan Merah tidak bermain dengan terlalu buruk di laga ini. Menurut Diogo Dalot, MU tidak layak menelan kekalahan di pertandingan ini. Ia menyebut bahwa Setan Merah tampil dominan dan membuat banyak sekali peluang di laga ini. Namun itu tidak cukup membuat timnya meraih 3 poin. Menurut Dalot, ada beberapa detail kecil yang dilewatkan timnya di laga ini. Ia menyebut detail-detail itulah yang membuat mereka kalah di laga ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengaku senang Mason Mount sudah bermain di timnya. Ia menyebut bahwa sang playmaker bakal memainkan peran besar di timnya pada sisa musim ini. Ruben Amorim senang melihat sang playmaker kembali bermain di timnya. Ia berharap Mason Mount bisa memberikan kontribusi yang besar bagi timnya di sisa musim ini. Dalam wawancaranya seusai laga, Ruben Amorim menyebut bahwa ia sudah punya posisi untuk Mason Mount di timnya. Ia memastikan sang playmaker akan lebih banyak bermain di belakang striker di sisa musim ini. Menurut Amorim, Mason Mount tidak akan menemukan masalah berarti untuk bermain di skema yang ia terapkan tersebut.
Ia menyebut sang pemain banyak bermain di posisi itu saat masih di Chelsea. Jadi ia yakin Mason Mount bisa menjadi pembeda bagi timnya. Pelatih Chelsea Enzo Maresca buka suara terkait situasi Jadon Sancho di timnya. Ia menyebut bahwa untuk saat ini belum ada keputusan dibuat untuk masa depan sang winger. Dalam konferensi persnya, Maresca tidak memberikan jawaban yang definitif terkait masa depan Sancho. Ia hanya menyebut bahwa ia menyukai semua pemain yang memperkuat skuad The Blues saat ini termasuk Sancho. Menurut Maresca, masih terlalu dini untuk membicarakan masa depan Sancho. Sang pelatih menyebut bahwa ia dan manajemen Chelsea akan duduk bersama untuk memastikan nasib sang winger di musim nanti. Menurut kabar yang beredar, Sancho nantinya ogah kembali ke MU jika ia dipulangkan di musim panas nanti. Sang winger dikabarkan lebih memilih pindah ke Jerman untuk memperkuat Borussia Dortmund. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Eberechi Eze menguat. Setan Merah diklaim akan menyeriusi transfer penyerang Crystal Palace itu di musim panas nanti. Menurut laporan Tim Talk, Eze menjadi incaran Amorim karena sang penyerang cocok dengan kebutuhan taktikalnya. Sang pelatih saat ini menggunakan skema 3-4-2-1 di MU. Ia membutuhkan gelandang serang yang bisa bermain fleksibel di belakang striker. Eze kebetulan memainkan peran serupa di Crystal Palace dan ia piawai di posisi tersebut. Itulah mengapa Ruben Amorim tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, MU bakal menemui kendala untuk merekrut Eze di musim panas nanti. Sang pemain masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2027 mendatang. Crystal Palace dilaporkan ogah menjualnya dengan harga murah. Mereka menginginkan setidaknya 60 juta pound sterling untuk jasa sang pemain. Jika MU menawarkan di bawah itu, maka mereka akan menolak penawaran tersebut. Spekulasi siapa striker yang akan didatangkan MU di musim panas nanti memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini lebih fokus untuk memboyong Liam Delap dari Ipswich Town. Menurut laporan The Athletic, Direktur Teknik MU Jason Wilcox menjadi sosok yang merekomendasikan Delap sebagai buruan utama MU. Ia mengenal baik sang striker karena ia sempat bekerja sama dengan Delap di Akademi Manchester City. Selain faktor usia dan potensi, faktor harga juga mempengaruhi preferensi MU terhadap Liam Delap ketimbang striker lainnya. Ipswich Town saat ini berada di ambang degradasi. Jika The Tracker Boys tersungkur ke Championship, ada klausul yang membuat Delap bisa direkrut dengan bayaran 40 juta pound sterling. Harga ini hampir setelah dari harga target transfer MU lainnya seperti Gyökeres maupun Osimhen. Itulah mengapa Delap jadi opsi yang masuk akal bagi MU, karena budget transfer mereka yang terbatas. Manajer Manchester United Ruben Amorim mencoba menganalisis penyebab timnya kalah dari Nottingham Forest pada dini hari kemarin. Ia menyebut bahwa gol cepat Anthony Elanga membuat semua rencana berantakan. Dalam wawancaranya di BBC Sport, Amorim menyebut bahwa gol cepat Elanga di laga itu mengubah jalannya pertandingan. Ia menilai Nottingham Forest langsung bermain bertahan dengan rapat usai mencetak gol dan itu membuat MU kesulitan selama 85 menit. Namun Amorim juga menilai para pemain MU juga layak disalahkan atas kekalahan di laga ini. Ia menyebut bahwa timnya tidak cukup kreatif dalam menciptakan peluang dan tidak tajam dalam menyelesaikan peluang, sehingga mereka gagal mencetak gol di laga ini. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Fermin Lopez bakal dilepas Barcelona di musim panas nanti. Menurut laporan Relevo, Barcelona siap berdiskusi dengan MU untuk transfer Fermin Lopez. Penyebabnya adalah stok gelandang Barcelona saat ini cukup berlebih. Di sisi lain, Barcelona butuh tambahan dana segar di musim panas nanti. Jadi, Lopez bisa mereka jual di musim panas nanti jika MU mengajukan tawaran yang tepat untuk sang gelandang. Gelandang 21 tahun itu kabarnya akan dibanderol di kisaran 80 juta euro. Pihak Barcelona merasa harga ini layak disematkan kepada sang gelandang. Pasalnya Fermin Lopez masih muda dan performanya apik. Ia juga baru memperpanjang kontrak di tahun lalu, jadi mahar 80 juta euro dinilai pantas untuk sang gelandang.
Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Lawan mereka Manchester City tidak diperkuat oleh Erling Haaland di derby Manchester pada akhir pekan nanti. Erling Haaland memang baru-baru ini mengalami cedera saat membela Manchester City. Pada akhir pekan kemarin ia tampil sebagai starter saat laga FA Cup melawan Bournemouth. Di laga ini sang striker mencetak 2 gol di awal babak kedua. Namun tidak lama berselang ia ditarik keluar oleh Pep Guardiola dan digantikan dengan Omar Marmoush karena ia terlihat kesakitan saat berjalan. Sempat beredar kabar bahwa cedera yang dialami Haaland itu memasuki kategori cedera ringan. Namun Guardiola memastikan cedera ini lebih serius dari dugaan awal. Dengan absennya Erling Haaland, Manchester City tidak punya banyak opsi untuk ujung tombak ketika melawan MU. Omar Marmoush kemungkinan besar akan kembali diandalkan sebagai ujung tombak The Citizen pada partai derby nanti. Manajer Manchester United Ruben Amorim angkat bicara seputar kekalahan timnya melawan Nottingham Forest. Ia menyebut bahwa penyebab timnya tumbang di laga ini karena lini serang mereka yang tidak bekerja dengan optimal. Dalam wawancaranya usai laga, Amorim mengakui bahwa gol cepat Elanga menjadi pembeda di laga ini. Ia menyebut bahwa gol itu membuat Forest bisa bermain lebih santai dan tenang sehingga mereka bisa memenangkan laga ini. Lebih lanjut, Amorim juga menyebut kekalahan MU ini juga disebabkan lini serang setan merah yang tumpul. Ia menilai timnya gagal menciptakan peluang yang bagus dan mereka penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mencetak gol di laga ini.